yang mengakui keimamannya siapa? Populasi umat Islam di Indonesia itu berapa? Ratusan juta lah ya. Ratusan juta. Sekitar 180 juta. Nah, 180 juta penduduk Islam di Indonesia. Terus populasi Jogja berapa? Ngakunya 15. Kalau misalkan memang Islam jamaah itu tahun 41 sah gitu ya. Iya. Dia punya kalender sendiri, 0 Hijriah. Ini yang nomor 4 nih. Mereka mempunyai pengertian jamaah kita ini firqah karena membentuk keimaman sendiri tanpa kesepakatan seluruh umat Islam di Indonesia. Baik, mungkin perlu saya lengkapi ya. Sebutan firqah untuk Jokam ini alasannya tidak hanya ini saja. Tidak hanya masalah mereka membentuk keimaman tanpa persetujuan umat Islam di Indonesia. Ya, mereka juga sangat layak disebut sebagai firqah karena banyaknya pemahaman-pemahaman mereka yang bertentangan dengan pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Itu intinya di situ. Ya, intinya adalah mereka memiliki banyak pemahaman yang bertentangan dengan pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Ya, makanya mereka disebut firqah. Baik ya. Yeah. Jamaah kita ini bukan firqah, sebab kita mempunyai amir yang dibaiat dan ditaati. Baik. Kalau standar firqah atau bukan itu hanya memiliki imam yang dibaiat, harus diketahui bahwa firqah-firqah yang memiliki imam yang dibaiat itu banyak ya. Ya, berarti kalau alasannya kita punya amir yang ditaati itu bukan firqah, berarti Syiah bukan firqah. Ya, Khawarij dulu waktu mereka masih punya eksis dalam sebuah grup gitu, mereka juga punya amir yang dibaiat. Ya, Khilafatul Muslimin juga punya amir yang dibaiat. Jamaah Islamiyah juga punya amir yang dibaiat. Jamaah Hizbullah juga baiat kepada amir. Ya, NII juga baiat kepada amir. Sekarang masalahnya nih, nah, Jokam bisa nggak nyebut mereka itu sebagai jamaah? Syiah itu jamaah loh karena punya amir. Ya, NII punya jamaah loh karena dia punya amir. Ya, Hizbullah juga punya amir, berarti mereka juga jamaah loh, dan seterusnya. Jokam mau nggak? Jadi masalahnya bukan karena kamu punya amir yang dibaiat dan ditaati lantas kamu bisa disebut sebagai jamaah. Sedangkan yang dimaksud firqah adalah golongan yang tidak mempunyai amir walaupun jumlahnya banyak. Siapa yang mendefinisikan ini? Ya, nah, yang dimaksud dengan firqah adalah siapa? Kelompok-kelompok yang menyelisihi ahlu sunnah wal jamaah, baik dalam masalah akidah maupun masalah konsep keimamannya. Itu namanya firqah. Ya. Berdasarkan ucapan sahabat Umar bin Khattab dan Abu Darda. Qala Umar bin Khattab, innahu la islama illa bi jamaah wa la jama'ata illa bi imarah wa la imarata illa bi ta'ah. Baik. Sekarang saya punya pertanyaan. Yang dimaksud dengan imarah oleh sahabat Umar bin Khattab ini seperti apa? Apakah amir seperti amirnya juga? Enggak. Amir yang dimaksud adalah amir yang ma'ruf di kalangan para ulama, di kalangan orang Islam. Siapa amir itu? Itu yang pertama ya. Yang kedua, masalah asarnya Umar bin Khattab ini. Nah, asar Umar bin Khattab ini biasanya dalam Jokam kan terus diurutkan nih, di bawahnya itu dikasih sabdanya Rasulullah bahwa Allah meletakkan innallaha wada'al haqqa ala lisani Umar yaqulu bih. Nah, Allah meletakkan kebenaran di lisannya Umar. Umar berbicara dengan kebenaran itu. Nah, artinya ini ucapan Umar pasti benar. Baik, ya baik. Nah, sekarang di dalam Sahih Al-Bukhari
ya dalam Sahih Al-Bukhari. Umar bin Khattab juga punya statement yang juga kalau kita berdalih ini ucapannya Umar mesti benar. Nah, berarti ini juga mesti benar loh ya. Nah, bahkan ini dalam Sahih Bukhari yang semua sepakat ini sahih. Ya, beda dengan asarnya Umar ini sebagian ulama mengatakan ini dhaif. Baik. Sekarang anggap saja ini sahih semua ya. Nah, sekarang kita terima ucapannya Umar di sini, ucapannya Umar di tempat lain, kita juga harus percaya kan? Betul. Baik. Nah, di situ dalam Sahih Bukhari masalah mekanisme pembentukan keimaman. Umar bin Khattab mengatakan di mana? Man baya'a rajulan an ghairi masyuratin minal muslimin. Barang siapa yang membaiat seorang laki-laki tanpa persetujuan orang-orang Islam yang lain. Nah, fala yutaba'u huwa wala man baya'ahu. Maka dia tidak boleh diikuti, begitu pula orang yang dibaiat. Gak boleh ikut pada orang yang membaiat seseorang tanpa persetujuan orang Islam. Tidak boleh ikut kepada orang yang dibaiat tanpa persetujuan orang Islam. Bahkan di situ belakangnya itu Umar mengatakan apa? Taghiratan an yuqtala. 2 orang seperti itu rawan untuk dibunuh. Ngeri ya? Iya, ngeri banget. Nah, jadi itu juga ucapannya Umar loh. Ya, kalau kita bilang ini ucapannya Umar loh. Itu juga ucapannya Umar loh. Baik ya? Baik, jadi jangan ini berstandar ganda. Baik. An Qatadah an Abi Darda qala la islama illa bi ta'ah wa la khaira illa fil jama'ah wan nusi lillah walil khalifati walil mu'minina ammah. Baik, tidak ada Islam kecuali dengan taat dan tidak ada kebaikan kecuali di dalam jamaah dan memberikan nasihat untuk Allah, untuk para khalifah dan orang-orang iman secara umum. Coba artinya khalifah itu siapa? Apakah imamnya juga untuk khalifah? Bukan. Baik, coba lihat bagaimana mereka berdalih nih. Jamaah membentuk keimaman tanpa kesepakatan seluruh umat Islam di Indonesia karena dahulu Bapak Imam Haji Nur Hasan sudah menyampaikan dan mengajak untuk membentuk jamaah kepada para kiai di pondok-pondok besar di tanah air Jawa di tanah Jawa selama setahun penuh. Namun mereka menjawab, yang kamu terangkan itu benar, tetapi kami tidak berani. Ada lagi yang menjawab, yang kamu terangkan itu benar, tetapi kami tidak kuat. Mereka tidak mau mengikuti ajakan tersebut. Ini klaim kan? Nah, sekarang pertanyaannya, pondok mana saja yang pernah didatangi? Kiai siapa saja yang pernah didatangi? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kontradiksi dengan sejarah yang biasa mereka sebutkan tentang kecerdikan Pak Nur Hasan. Saat Pak Nur Hasan diundang debat oleh para kiai membahas masalah keimaman, Pak Nur Hasan mengalihkan pembicaraan dengan datang menggendong anjing. Ya, betul. Nah, berarti apa di sini? Itu menunjukkan bahwa dia tidak bisa mempertanggungjawabkan secara dalil keimaman yang dia bentuk. Betul. Nah, gitu ya. Mengalihkan ke situ ya. Gitu. Kalau memang alasannya sudah dijelaskan tidak mau mengikuti atau alasan nggak kuat, pastinya dia di situ gagah dong. Ini kesempatan ini, biasanya nggak mau diajak bicara masalah keimaman, sekarang ngajak debat, gitu kan? Iya, betul. Bukannya malah mengalihkan perhatian. Iya, betul. Iya nggak? Betul. Yang kedua, yang sebenarnya ini yang lebih urgent ya. Nah, penolakan ulama-ulama pada saat itu menunjukkan apa? Dalam pandangan mereka, keimaman seperti Haji Nur Hasan itu nggak benar. Betul. Iya nggak? Betul. Nah, masa iya? Terus mau mengklaim semua ulama itu kayak bahasa mereka selain Haji Nur Hasan adalah khianat kalau nggak bodoh. Masya Allah. Kalau nggak bodoh itu khianat. Masya Allah.
Kemudian beliau mengajar ngaji Al-Quran dan Al-Hadis di musola dusun santri desa Woromarto, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri yang diikuti 4 keluarga. Dan yang terus mengikuti mengaji adalah Bapak Fadil Haji Nur Asnawi dan Bapak Haji Bahron Haji Ahmad Salam. Setelah paham bab wajibnya menetapi Quran hadis secara berjamaah, maka beliau membentuk jamaah keimaman pada tahun 1941 dengan dibaiat oleh 2 orang, Bapak Haji Nur Asnawi dan Bapak Haji Bahron. Nah, sekarang di mana ada model pengangkatan keimaman seperti ini? Iya, makanya. Nah, kalau pengangkatan keimaman itu bisa seperti ini, kita nggak usah repot-repot beat ke dia. Setiap keluarga beat aja kepada kepala keluarganya. Betul. Iya nggak? Betul. 2 orang saja cukup kok. Iya, iya. Nah, 2 orang saja cukup, nggak harus persetujuan yang lain. Iya nggak? Nah, terus lagi, Haji Nur Asnawi itu siapa? Di Indonesia dia itu siapa? Ketokohannya seperti apa? Haji Bahron itu siapa? Ini kalau nggak Jokam nggak dengar namanya loh. Iya betul. Yang kenal orang ini cuma Jokam. Nah, seandainya Pak Haji Nur Asnawi atau Pak Haji Ahmad Salam itu seperti Umar bin Khattab ketika dia mengatakan aku biat kepada Abu Bakar, yang lain semua ikut, oke. Ini siapa ini? Gitu lah. Nah, jadi 1-2 orang bisa pasrahi untuk menunjuk imam itu kalau dia masuk ahlul halli wal aqd. Ahlul halli wal aqd itu apa? Orang yang diakui ketokohannya oleh umumnya umat Islam atau kelompok besar dalam umat Islam, sehingga ketika dia baiat di belakang dia ada gerbong yang ikut. Di belakang dia gerbongnya ikut, belakangnya dia gerbongnya ikut. Nah, ini 1-2 orang yang membaiat dia pertama, atau yang membaiat dia pertama, kemudian yang lain mengikuti. Sah. Gitu. Nah, Haji Nur Asnawi sama Haji Ahmad Salam siapa? Gitu ya. Kalau yang seperti ini dianggap inilah mekanisme yang sah dalam pembentukan imam. Nah, ini kayak di OVJ aja kayaknya. Dagelan. Ini dagelan. Ya. Nah, kamu sebagai tokoh yang beat saya, tokoh yang beat saya jadi imamnya, gitu aja kan ya. Mungkin kalau misalkan memang Islam jamaah itu tahun 41 sah gitu ya. Iya. Dia punya kalender sendiri, Hijriah. Ini sih sebenarnya lelucon aja ya ini lelucon ini. Baik, coba kita lihat cara berhujjah yang asal-asalan ala Jokam nih ya. Jamaah yang dirintis oleh Bapak Haji Nur Hasan ini sudah sah. Karena sahnya membentuk keimaman tidak ada persyaratan, harus ada kesepakatan seluruh umat Islam. Baik, tapi sebelum kita bahas hujahnya, saya mau kasih catatan ini ya, biar nanti nyambung dari awal ya. Jadi memang ya, kalaupun tidak ada kesepakatan dari umat Islam, keimamannya bisa diakui, disahkan. Asal apa? Setelah itu mendapatkan pengakuan. Gitu ya. Di awal dia nggak melalui musyawarah, misalnya lewat kudeta, gitu ya, lewat kudeta misalnya. Nah, ini nggak masalah. Yang penting apa? Di belakangnya atau setelah itu dia diakui kekuasaannya. Harus begitu. Baik. Nah, karena sahnya membentuk keimaman tidak ada persyaratan, harus ada kesepakatan seluruh umat Islam berdasarkan dalil di bawah ini. Dalil di bawah ini tidak menunjukkan tidak adanya syarat musyawarah atau kesepakatan, enggak ada. Coba lihat. An Abdullah bin Amr anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li thalathatin yakununa bi falatin minal ard illa amaru alaihim ahadahum. Tidaklah halal bagi 3 orang berada di sebuah gurun dari bumi, artinya dia safar, kecuali menjadikan salah satu mereka sebagai imam, sebagai amir untuk mereka. Rawahu Ahmad. Baik. Kemudian dia nukil penjelasan Syekh As-Sawqani. Wa fiha dalilun ala annahu yushra'u li kulli adadin balagha thalathatan fasa'idan an yu'ammiru alaihim ahadahum.
Nah, dalam hadis ini terdapat dalil bahwa bahwasanya disyariatkan untuk setiap jumlah orang yang mencapai 3 atau lebih untuk menjadikan salah satu mereka sebagai imam. Li'anna fi dzalika salamatan minal khilaf alladhi yuaddi ila taraf. Karena adanya amir itu akan menyelamatkan dari perselisihan yang bisa mengakibatkan pada kerusakan. Fama'a adami ta'mir yastabiddu kullu wahidin bi ra'yih wa yaf'alu ma yutabiqu hawa. Tanpa adanya yang ditunjuk sebagai amir, maka setiap orang akan semena-mena dengan pendapatnya dan melakukan apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Fayahlikun, akhirnya mereka rusak. Wa ma'at ta'mir yaqillul ikhtilaf wa yatajtami'ul kalimat. Dengan adanya salah satu jadikan amir, maka perselisihan menjadi sedikit dan kalimat bisa menjadi satu. Fa idza syuri'a hadza li thalathatin yakununa fi falatin min al-ard aw yusafirun fa syar'iyyatuhu li adadin akthar yaskununa al-qura wal amsara wa yahtajuna li taf'it tadhalum wa fasl at-takhasum awla wa ahra. Bila ini disyariatkan untuk 3 orang yang berada di dalam perjalanan, maka disyariatkannya ini untuk jumlah yang lebih besar yang berdiam di suatu kampung atau suatu kota yang mereka membutuhkan untuk menolak penganiayaan dan memecahkan pertengkaran itu lebih utama. Baik, ada enggak dari ucapan Syekh Asy-Syaukani begitu dari hadis yang menunjukkan apa? Nah, tanpa musyawarah pun sah. Enggak ada. Nah, ini namanya berhujah, Pak. Ya. Asal-asalan. Nah, bahkan kalau kita lihat dari ucapan-ucapan Syekh ini, beberapa kalimat menunjukkan penolakan terhadap keimaman model mereka. Apa itu? Intinya atau tugasnya keimaman itu adalah daf'it tadhalum. Fungsinya keimaman. Untuk menolak penganiayaan yang terjadi. Bisa nggak? Sekarang contohlah ketika di Jokam itu ada kasus besar, kasus Marioso. Imamnya bisa nggak bertindak menyelesaikan penganiayaan itu? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah, yang mereka lakukan paling apa? Ijtihad supaya begini. Tapi nggak selesai masalah. Atau misalnya sekarang ada perkara ini. Nah, jamaahnya berperkara dengan orang lain, misalnya mencuri atau urusan tanah dan seterusnya. Mereka bisa nggak menyelesaikan sendiri? Nggak bisa. Mereka akan lari kepada pemerintah. Betul. Nah, jadi makanya ini bukan imam ini, gitu ya. Kemudian ini mereka bilang, ini kesimpulan mereka nih. Dalam bepergian saja wajib, apalagi dalam keadaan mukim. Oke. Nah, kita ini hal ini sepakat bahwa harus ada pemimpin, itu kita sepakat, gitu ya. Dan berdasarkan kisah pengangkatan Khalifah Abu Bakar, pembeatannya diawali oleh Umar bin Khattab, kemudian diikuti oleh seluruh sahabat. Ini poin ya. Jadi jangan asal menyamakan. Abu Bakar. Pertama, lihat profilnya Abu Bakar. Nah, Abu Bakar itu gimana? Nah, Umar bin Khattab mengatakan tidak ada seorang pun yang memiliki kelebihan seperti Abu Bakar. Nah, tuqta'u lahul unuq. Itu ibarat apa banyaknya kefadalan yang dia miliki. Sampai leher ini seandainya terus melihat begini sampai patah pun, nah, keutamaannya Abu Bakar nggak habis. Nggak habis ya. Artinya, menurut Umar waktu itu, siapapun yang mengawali baiat kepada Abu Bakar akan diterima. Karena apa? Profilnya Abu Bakar. Ya. Nah, sekarang imam mereka Pak Nur Hasan, Pak Zahir, Pak Abdul Aziz. Apa profilnya sama seperti Abu Bakar? Ketika dia di baiat, siapapun yang memulai membiatnya, nah, itu akan diterima oleh orang Islam yang lain. Tidak. Enggak. Nah, jangankan dikenal keutamaannya, dikenal orangnya saja enggak kok. Iya. Gitu loh ya. Baiatnya sembunyi lagi. Terus kedua, siapa yang membaiatnya waktu itu? Yang mengawali baiatnya adalah Umar. Umar ini siapa?
Umar ini juga sahabat yang paling baik setelah Abu Bakar. Sehingga kalau Umar biat kepada Abu Bakar, yang lain bisa dipastikan akan ikut pada Umar. Nah, sekarang yang biat Pak Nur Hasan waktu itu siapa? Pak Nur Asnawi. Bagaimana ketokohan dia? Apakah ketika dia biat kepada Pak Nur Hasan, terus orang Islam di Indonesia ikut dia? Enggak kan? Enggak. Nah, terus yang ketiga, nah ini ya poin yang juga mereka tulis, kemudian diikuti oleh seluruh sahabat. Ini inti, ya inti, bahwa seorang imam, seorang amir itu yang paling inti adalah apa? Kekuasaan dia berdiri. Kekuasaan dia berdiri. Nah, walaupun asalnya nggak lewat musyawarah, tapi setelah salah satu biat semua membaiat dia. Setelah itu dia kekuasaan dia tegak berdiri. Nah, itu. Nah, sekarang pertanyaannya, sampai sekarang keimaman Jokam itu diakui oleh masyarakat apa enggak? Enggak. Oh, ya. Nah, sampai sekarang enggak diakui. Nah, dan bahkan sampai sekarang masih berkelit enggak punya imam. Betul. Iya enggak? Agama baru. Demikian jamaah kita yang dirintis oleh Bapak Haji Nur Hasan mulai tahun 1941, yang asalnya hanya 3 orang bisa hidup dan berkembang hingga sekarang. Nah, masalahnya sekarang adalah apa? Yang mengakui keimamannya siapa? Populasi umat Islam di Indonesia itu berapa? Ratusan juta lah ya. Ratusan juta. Sekitar 180 juta. Nah, 180 juta penduduk Islam di Indonesia. Terus populasi Jokam berapa? Ngakunya 15. Ngakunya sih 15. Tapi di sensus. Nah, tapi kalau kebiasaan setornya 10%, ya 15 itu ambil saja 10%-nya berapa? 1,5 juta. 1,5 juta. Itu aja udah gede kok. Iya. Belum yang hijrah. Belum yang bunglon. Artinya, apakah suara mereka atau pengakuan mereka itu mewakili umat Islam yang lain? Tidak. Enggak. Itu. Jadi mereka sama sekali nggak bisa disamakan dengan prosesnya Abu Bakar. Profilnya beda, profil imamnya beda, profil yang membaiatnya beda. Akibat apa? Setelahnya endingnya juga beda. Nah, jamaah ini terbukti yang paling awal di Indonesia dan sah berdasarkan 7 faktanya jamaah di Indonesia. Nah, ini fakta atau fakta ini? Coba lah, ini dicantumkan juga lah ini 7 fakta sahnya jamaah kita di Indonesia. Versi mereka. Versi mereka ya. Nih, coba ini kita gabungkan aja dengan cerita yang mereka sebarkan sendiri ya. Siap. Nah, bukan cerita yang kita buat ya. Kita mendirikan atau membentuk jamaah ini berdasarkan Quran hadis dengan betul-betul mukhlisin alahuddin. Fakta. Bagaimana? Mereka bilang faktanya mereka begitu. Kita menyaksikan faktanya bagaimana? Faktanya bagaimana? Nah, apakah betul-betul di situ berdasarkan Quran hadis? Tidak. Ngangkat imamnya saja sudah nggak berdasarkan Quran hadis. Ya. Sudah? Ya. Nah, kebijakan imamnya juga banyak keluar dari Quran hadis. Betul. Nah, jadi ini bukan fakta, klaim. Klaim. Yang kedua, jamaah kita ini paling awal di Indonesia, dimulai tahun 1941. Masya Allah. Nah, ini luar biasa ketika apa? Kita juga kaitkan dengan sejarah. Kapan dia pulang dari Indonesia, dari Saudi katanya. Menurut sejarah Jokam, Pak Nur Hasan itu pulang dari Saudi tahun 41. Ya, menurut tahun 41. Kemudian klaimnya juga bahwa sebelum mendirikan keimaman itu sudah keliling meneliti seluruh Indonesia. Nah, kemudian disimpulkan nggak ada keimaman di Indonesia. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Apalagi zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang sih gampang ya.
Orang pakai apa namanya pengumuman di medsos, ada enggak keimaman di Indonesia gitu ya. Nah, 1 tahun nggak ada yang mengklaim, ya sudah berarti nggak ada saya didikan keimaman gitu ya. Browsing ya. Kemudian lagi bahwa mereka sebenarnya melakukan pembaiatan yang dikenal oleh jamaahnya itu pembaiatan secara umum pertama itu tahun 60 sekian. Nah, tahun 60 sekian. Nah, ini ada hal yang menggelitik ini. Misalnya apa? Mereka kan juga punya keyakinan bahwa kalau belum baiat Islamnya belum sah. Baik. Dari kurun waktu 1941 sampai 1960 sekian nggak ada baiat. Ini kalau dikembalikan ke akidah mereka ini sangat nggak masuk akal. Dia sebagai seorang ulama membiarkan jamaahnya dalam kurun waktu 20-an tahun dalam keadaan nggak sah Islamnya, nggak halal hidupnya. Sehingga klaim tahun 41 ini bisa lebih tepat disebut ini hanya dongeng. Dongeng. Karena apa? Saksinya juga orang-orang yang di Jogja juga nggak pernah dikasih panggung. Kayak Pak Nur Asnawi, gitu kan dia nggak pernah dikasih panggung suruh cerita gimana sejarahnya, nggak ada. Kita Pak Nur Asnawi yang dianggap sebagai ini tokoh kunci tokoh kunci yang katanya jadi saksi belajarnya di Mekah, jadi saksi yang baiat pertama. Ini kan seharusnya tokoh sejarah, tokoh kunci yang banyak ditampilkan di forum-forum daerahan buat menceritakan ini sejarah belajarnya dulu gini nggak ada. Nah, baik. 3, jamaah kita ini semata-mata urusan ibadah, urusan agama, urusan akhirat, bukan urusan organisasi, bukan urusan partai, bukan urusan keduniaan, tetapi murni urusan ibadah yang dijamin oleh undang-undang. Kita lihat faktanya. Urusan duit. Nah, kalau betul-betul semata-mata urusan agama, urusan ibadah, seharusnya ketika diingatkan ada kekeliruan dalam masalah ini loh berdasarkan dalil ini. Nah, gimana mestinya? Senang kan ya? Seharusnya senang. Oh, ini kita ada kekeliruan nih, kita bahas, kita kaji. Nah, gitu dong. Nah, barangkali kita memang salah bener. Iya nggak? Nah, kemudian yang keempat, sudah terwujud dengan nyata dan sudah berjalan dengan baik dan lancar. Kalau ukuran kebenaran itu sudah wujud dan sudah berjalan lancar, sebelum Jukam banyak firqah-firqah yang keimamannya sudah jalan lancar. Syiah itu bahkan sampai menguasai beberapa negara. Betul. Jadi itu bukan fakta. Itu bukan fakta. Nah, fakta dari mana? Fakta secara dalil atau fakta secara apa? Baik. Yang kelima, sudah diuji, sudah digegeri, sudah dites, dalam istilah emas sudah dileler, ternyata lulus. Yang meluluskan siapa? Nah, wong diajak diskusi aja nggak pernah mau kok. Ya enggak, mulai dari imam besarnya loh. Nah, imam besarnya diajak diskusi aja ngeles malah gendong kiri kok. Gitu kan? ujian dari mana gitu ya? Ujian dari mana? Katanya dagangannya payu katanya gitu kan. Giliran ditanya nggak jualan. Ini namanya ujian, itu termasuk ujian adalah ujian secara ilmiah. Apakah benar keimaman yang disyariatkan dalam Islam itu seperti keimamanmu ini? Ini diuji betul secara dalil, secara ilmiah, lolos enggak? Gitu loh ya. Karena kalau masalah digegeri, benar. Salah satu cirinya kebenaran itu digegeri. Tapi tidak semua orang yang digegeri itu adalah benar. Gitu ya. Kenapa? Nah, ada orang digegeri karena kesesatannya. Betul. Ya enggak? Betul. Nah, Ahmadiyah di Indonesia digegeri. Nah, apa itu karena mereka benar?
Nah, Syiah di Indonesia juga banyak dimusuhi, apa karena mereka benar? Tidak. Iya, gitu kan. Nah, jadi digegeri itu bukan tanda kebenaran. Ya, apalagi sekarang kebalikannya loh ya. Nah, Jokam itu banyak gegeri mantan loh. Atau faktanya mau diganti. Nah, fakta yang kalimat itu kita sudah gegeri gitu ya. Yang keenam, jamaah kita ini bisa mewadahi, menampung semua manusia, semua golongan, semua lapisan masyarakat yang betul-betul ingin masuk surga selamat dari neraka dengan senang, gembira, mantap, tertib dalam menatapi Quran hadis jamaah dan tidak terpaksa. Kenyataannya gimana? Yang ditampung hanya yang mau sakdermo sama mereka, yang sepaham dengan mereka. Beda sedikit saja sudah paham ini, sudah beda paham. Aktif. Jamaah kita semata-mata karena Allah tujuan ingin masuk surga selamat dari neraka. Nah, jadi kita sudah lihat, nah, apakah hal yang seperti ini adalah fakta sahnya keimaman, gitu ya. Kalau ini fakta atas dasar dalil apa, ini menjadi fakta. Gitu.